Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 141-145. Bab 141. Persiapan melangkah ke planet magnet, nada dingin yang kembali berdentang. Angin menyapu lembut tanah Velatora. Aroma logam tak lagi menusuk, berganti jadi udara hening yang seolah menyisakan gema kemenangan. Di tengah arena, tubuh-tubuh lelah tapi tersenyum berdiri saling menggenggam tangan. Axel menatap langit, tempat angka skor terakhir masih menyala. Fusion jiwa sempurna, rekor baru galaksi. 9 istrinya berdiri di sekelilingnya. Lelah, tapi tenang. Catherine memejamkan mata, tubuhnya menyentuh lengan Axel. Evelyn menyentuh tanah, menyimpan sisa irama. Vania berdiri diam, tapi bibirnya tersenyum tipis. Namun sebelum mereka sempat bicara, langit retak. Seperti kaca di sayat alunan biola patah. Satu suara, datang dari kehampaan. Ding! Hanya satu denting. Namun seluruh planet Velatora membeku. Bahkan waktu seolah berhenti untuk mendengar. Para penjaga kuil suara, yang selama ini diam mengamati dari kejauhan, serempak bersujud. Beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata. Itu mustahil, bisik salah satu di antara mereka, dengan tangan gemetar. Tak mungkin suara itu kembali. Dari langit yang meretak, turun sesosok perempuan. Ia tidak memakai sayap, tidak menyala, tidak berteriak. Namun kehadirannya memecah lapisan realita. Tubuhnya tinggi semampai, balutan jubah hitam putih seperti piano klasik. Rambut perak bergelombang lembut. Dan di matanya, ada kehampaan yang dingin. Indah, namun membuat jiwa menggigil. Mila, Dewi Nada Dingin, yang telah lama hilang, ribuan tahun lamanya. Beberapa musisi tua jatuh terduduk, menangis. Seorang petarung Velatora menunduk gemetar. Dia dulunya pemimpin kami, tapi kami kira dia sudah lenyap bersama perang simfoni. Axel menatap sosok itu. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, dan saat mata mereka bertemu, Mila tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya berdiri, lalu menatap ke langit kosong. Lalu, dunia mulai bergetar. Dari luar atmosfer, portal biru terbuka. Dan darinya, 3 kapal tempur Celestial Order muncul, berlapis lambang Void yang membekas. Letnan Alto berdiri di ujung haluan, matanya menyala penuh amarah. Mila. Suara itu menggema jauh. Sorotan layar di langit langsung dipenuhi pesan-pesan peringatan dari penertib kosmik. Void Apostle Nocten muncul dalam siluet hitam. Nada itu telah melanggar Pakta Purba. Kami akan menghapusnya lagi, bahkan jika kali ini ia menggunakan tubuh manusia. Mila hanya melirik dingin ke atas, tidak takut, tidak menantang. Hanya dingin dan indah. Axel melangkah ke depan, melindungi para istrinya. Ia menatap Mila dengan tatapan tegas. Siapa kau? Perempuan itu menjawab pelan, suaranya seperti lonceng kaca beradu angin. Aku Mila. Aku tidak datang untuk bertarung. Aku datang, karena suara kalian telah membangunkanku. Ia menatap Axel. Tatapannya dalam, tak bisa dijelaskan. Dan aku ingin tahu, kenapa suara kalian begitu hangat. Langit kembali sunyi. Namun di sudut bibir Mila, ada senyum kecil. Tak hangat, tak dingin, tapi jujur. Dan bagi Vania, Evelyn, dan yang lain, bahkan Catherine yang sudah terkenal dengan sikap dinginnya, itu adalah senyum yang belum pernah mereka lihat, sejak ribuan tahun lalu. Langit Velatora masih menggantung dalam diam. Layar-layar siaran antar galaksi beku, seolah jutaan pasang mata dari berbagai penjuru semesta juga menahan napas. Mila berdiri anggun, tapi ada tekanan tak kasat mata dari kehadirannya, seperti alunan nada yang tidak dimainkan tapi menggema di dalam hati. Catherine menggenggam lengan Axel lebih erat. Matanya tak lepas dari sosok itu. Kenapa rasanya aku mengenalnya? Bisiknya lirih. Namun Olivia yang paling dulu bersuara. Nada kecil dalam suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sebuah firasat. Axel, dia, bukan sembarang wanita. Mila akhirnya melangkah maju. Satu langkahnya, membuat langit Velatora kembali bergema. Dan dari tubuhnya, bergelombang lapisan suara transparan yang membuat semua pendeteksi suara dan sistem komunikasi galaksi mengalami distorsi sesaat. Ia menatap ke atas, ke armada Celestial Order, lalu berbisik, namun seluruh arena mendengar. Kalian menyebutku Mila. Tapi itulah nama yang kubuang, ribuan tahun lalu. Dulu, semesta mengenalku dengan nama lain. Ia mengangkat satu tangannya. Dari ujung jarinya, muncul aliran notasi yang menggumpal menjadi bentuk simbolik. Lingkaran nada dengan retakan hampa di tengahnya. Axel membelalakkan mata. Evelyn, Vania, bahkan Namira langsung menarik napas tajam. Tidak mungkin, gumam Ravina. Itu adalah simbol, Kathleen menyambung, suaranya tercekat. Dari Silen Requiem. Mila mengangguk pelan. Benar, akulah Silen Requiem. Makhluk yang kalian kira telah musnah dalam perang resonansi kelima. Dewi yang kalian segel karena terlalu berbahaya, karena nyanyianku bisa membangkitkan ingatan dunia yang telah dilupakan. Dan, gadis yang menanti ribuan tahun di ruang antara realita, sendirian, dalam keheningan.
Para penonton dari seluruh sistem galaksi serempak heboh. Gelombang siaran dipenuhi pertanyaan dan komentar panik. Silen Requiem hidup kembali. Bukankah dia, makhluk antara dewa dan musuh dimensi? Dulu dia menghilang setelah menolak tunduk pada Celestial Order, bagaimana dia bisa muncul di sisi Axel Skies? Titik titik titik. Namun Letnan Alto di atas kapal Celestial Order menjerit, wajahnya penuh kemarahan. Itu tidak mungkin. Dia telah dihapus. Kau sudah dihapus dari semua catatan waktu, Mila. Mila hanya menatapnya tanpa emosi. Benar. Tapi suara, tak bisa benar-benar dihapus. Suara hanya bisa dilupakan. Ia menatap ke arah Axel, lalu menunduk sedikit, untuk pertama kalinya, menunjukkan penghormatan. Dan kalian, membuatku teringat. Dengan lagu itu. Dengan fusion itu. Dengan keharmonisan yang kuburu sepanjang hidupku, kalian bangunkan sisi manusia yang telah lama kutinggalkan. Ia menatap Axel dalam-dalam. Karena itu, aku ingin ikut. Bukan sebagai Silen Requiem, tapi sebagai Mila. Olivia menatap Axel, lalu tersenyum. Kau mulai menarik yang tak masuk akal lagi, Sel. Vania hanya tertawa pelan. Ya, kita benar-benar bajak laut, bukan, bajak kosmik sekarang. Axel maju selangkah. Ia menatap Mila. Suaranya tenang, tapi penuh makna. Kalau kau Mila, dan bukan lagi Requiem, maka berjalanlah bersamaku. Suaramu tak akan dibisukan lagi. Bab 142. Planet Craunis menanti, hening yang bergema dalam dada. Mila tidak menjawab. Tapi dari sudut matanya, setitik air mata turun. Satu-satunya bukti bahwa di balik nada dinginnya, ada simfoni yang telah lama diam. Dan saat langkah mereka menyatu. Di langit, satu sistem bintang jatuh. Sebagai saksi kebangkitan Mila, sang nada dingin. Titik titik titik. Suasana Velatora masih diselimuti keheningan sakral. Bahkan setelah Mila menyatakan dirinya sebagai Silen Requiem, waktu seakan tak berani berputar. Hembusan angin tak lagi membawa dingin, tapi serpihan haru dan takdir. Di belakang Mila, langit mulai menutup kembali. Armada Celestial Order lenyap perlahan ke balik portal yang merapat, seolah kehadiran Mila cukup untuk membuat mereka menunda pertempuran. Axel masih memandangi sosok itu. Wajahnya terlihat tegas, namun matanya mengandung sesuatu yang belum bisa ia ucapkan. Catherine meliriknya, lalu menunduk. Ia tahu, sejak Mila datang, ada melodi asing yang bergetar di hati Axel. Para penjaga kuil suara berjalan maju. Pemimpin mereka, pria tua berjubah biru muda, mendekati Mila dengan langkah gemetar. Ia tersungkur berlutut. Dewi Mila, maksudku, Silen Requiem, kami telah bersalah karena melupakanmu. Mila hanya menatapnya. Tak ada kemarahan, tak ada ampunan. Hanya diam. Kami pikir engkau telah lenyap dalam gema kehampaan, namun hari ini engkau muncul kembali, bukan sebagai senjata, tapi sebagai suara. Tangis pria itu pecah. Para musisi lain mengikutinya. Mereka menangis tanpa suara, seperti mengerti bahwa tidak semua tangisan harus terdengar. Mila melangkah pelan ke arah mereka. Ia membungkuk sedikit, lalu mengangkat tangan dan menyentuh bahu sang penjaga. Suara tidak perlu diingat. Ia hanya perlu dirasakan. Getaran lembut mengalir dari telapak tangannya, dan seketika semua orang di sekitar merasakan alunan simfoni yang tidak berbunyi. Sebuah lagu, yang tidak berasal dari dunia ini. Lagu tentang kesunyian, kesetiaan, dan penantian ribuan tahun. Axel menunduk. Kedua tangannya mengepal. Ia merasa, suara itu bukan hanya lagu. Itu adalah perasaan. Hampa yang ditinggal. Sepi yang menunggu. Vania menatap langit yang perlahan cerah. Di wajahnya ada senyum haru. Axel, kita akan ke planet Craunis setelah ini, kan? Axel mengangguk perlahan. Evelyn melangkah ke sisi Mila. Tatapan mereka bertemu. Selamat datang kembali, ucap Evelyn pelan. Dan, selamat datang dalam keluarga kami. Mila tak menjawab. Tapi di sudut bibirnya, muncul seulas senyum. Bukan senyum kekuatan. Tapi senyum luka yang akhirnya menemukan tempatnya untuk sembuh. Catherine menggenggam lengan Axel lebih erat. Ia tak menatap Mila, hanya menatap langit. Tapi hatinya tahu, sejak hari ini, suara yang akan terus bergema dalam hati Axel, bukan hanya suara miliknya. Dan langit kembali bergerak. Portal perjalanan dibuka. Nama tujuan, Planet Craunis. Planet magnetik, tempat energi murni tak terlihat menari dalam pusaran kutub abadi. Namun sebelum mereka melangkah, suara Mila terdengar sekali lagi, lembut tapi kuat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi seperti kalian, tapi bila kalian mengizinkan, aku ingin belajar. Axel menoleh, menatapnya dengan mata yang lebih hangat dari sebelumnya. Kalau begitu, belajarlah di sisiku. Dan ketika mereka semua memasuki cahaya perjalanan, ke arah planet Craunis. Di langit jauh, di antara puing-puing dimensi lama, seorang wanita berjubah ungu berdiri menatap mereka. Inspektor Virelia, pemimpin Celestial Order, memalingkan wajahnya dari layar takdir. Kau membuat pilihan, Mila. Semoga suara yang kau temukan tidak menguburmu kembali. Virelia lalu menghilang, meninggalkan galaksi yang akan segera berubah. Karena kali ini, suara itu, tidak lagi sendirian. Bab 143. Kedatangan di planet Craunis, cinta lama yang mulai menyala.
Cahaya perjalanan galaksi memudar, berganti dengan kegelapan pekat, lalu kilatan magnetik menyambut. Tubuh-tubuh mereka mendarat perlahan di hamparan tanah hitam kebiruan, penuh kilau kristal logam yang menari dalam gravitasi aneh. Planet Craunis. Langitnya merah gelap, namun dihiasi guratan hijau, seperti aurora yang terbakar. Di cakrawala, dua kutub medan magnet raksasa tampak seperti dua dewa yang saling menolak, namun saling memikat. Petir biru menyambar dari ujung ke ujung tanpa suara. Axel berdiri diam, merasakan beban aneh di tubuhnya. Medan magnet planet ini bukan hanya memengaruhi benda logam, tapi juga emosi. Getaran di dadanya, seperti menyentuh luka lama. Catherine melangkah pelan ke sisinya. Tatapannya terpaku pada medan kutub di kejauhan, lalu perlahan, ia memejamkan mata. Ini, tempat yang aneh. Tapi, ada sesuatu di sini, Sel, bisiknya. Apa maksudmu? Tanya Axel. Aku, merasa seolah semua perasaan yang pernah aku tahan, mengambang bebas. Seperti medan ini, membongkar segalanya. Axel terdiam. Namun sebelum ia menjawab, Mila melangkah ke depan. Ia berdiri di tepi tebing yang menghadap medan kutub. Gaunnya berkibar, rambut peraknya berkilau dalam cahaya magnetik. Ia tidak berkata apapun. Tapi dari tubuhnya, mulai muncul lapisan nada tipis, bukan musik, bukan lagu, tapi denyut suara yang terasa manusia. Fania memejamkan mata. Dia, belajar. Belajar apa? Tanya Evelyn pelan. Belajar merasakan, jawab Fania. Dan itu, lebih sulit dari sekadar bernyanyi. Axel melangkah mendekati Mila, berdiri di sampingnya tanpa bicara. Suasana hening, sampai. Jadi ini tempatnya, ujar Catherine tiba-tiba. 2,5 tahun lalu, saat aku menahan semuanya, cinta, rasa bersalah, bahkan keinginan untuk melepaskanmu, Sel. Mungkin aku harusnya datang ke sini lebih dulu, agar tahu cara melepaskannya. Axel menoleh, melihat Catherine. Mata gadis itu penuh getaran. Tapi senyumnya tenang. Dan sekarang? Tanya Axel lembut. Catherine tertawa pelan. Sekarang, aku tidak ingin melepaskan. Petir menyambar di langit. Mila menoleh sesaat, hanya sekilas, namun di matanya ada sorotan aneh. Sorotan yang sulit dimengerti. Di balik mereka, medan kutub mulai bergetar. Dan dari celah magnetik, muncullah makhluk-makhluk penghuni Craunis, entitas logam transparan yang beresonansi dengan perasaan manusia. Mereka tidak bicara, tapi aura mereka menyatu dengan emosi. Salah satu dari mereka mendekati Catherine, lalu menyatu sekejap ke tubuhnya. Tubuh Catherine tersentak. Rambutnya terangkat perlahan, matanya terbuka lebar, dan dari dalam tubuhnya, muncul sinar ungu keperakan yang belum pernah terlihat. Fania terkejut. Evelyn mundur satu langkah. Resonansi, sempurna. Gumam Ravina. Catherine tersenyum lebar, tubuhnya mengambang pelan, diselimuti aura magnetik berbentuk jantung berdetak. Ini, milikku. Kekuatan ini, adalah kenangan, dan cinta, yang tak pernah mati. Mila menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya, ia melihat, bahwa cinta bukan hanya kelemahan, tapi juga kekuatan. Dan saat Catherine turun, dengan mata lembut menatap Axel, Mila berpaling. Ia tidak bicara, tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar. Mungkin, itu namanya iri. Atau mungkin, itu yang manusia sebut, cinta yang mulai menyala, tapi belum berani diakui. Dan langit magnetik planet Craunis, menyimpan lebih dari sekadar energi. Ia menyimpan resonansi, dari hati yang belum selesai bicara. Bab 144. Kutub tak seimbang, resonansi jiwa yang terbuka. Planet Craunis, tempat medan magnetik bukan hanya fenomena fisika, tapi juga cermin dari isi hati. Dua kutub abadi, utara dan selatan, tak pernah bersatu, namun selalu menarik satu sama lain dalam diam. Dan sekarang, medan itu mulai bereaksi. Setelah Catherine mengalami resonansi, seolah kutub emosi mulai pecah. Tanah bergetar, udara berdesing, dan dari langit, semburat kilau ungu tua memancar ke tengah langit, membentuk pusaran. Aura kuat menyelimuti para anggota tim. Ini bukan getaran biasa, ucap Evelyn, melindungi matanya dari cahaya yang menyilaukan. Ada jiwa, yang sedang terbuka. Fania menggigit bibir. Axel, ini bukan hanya tentang kekuatan. Planet ini memaksa kita, untuk jujur pada hati sendiri. Mila berdiri jauh di tepi medan kutub. Ia memandangi pusaran langit itu, lalu menyentuh dadanya. Di balik kulit yang dingin, ada detak yang tak biasa. Detak yang, mengganggu harmoni dirinya. Aku, tidak boleh merasakan ini, bisiknya. Namun langkah Axel mendekat. Kau masih berpikir kau makhluk abadi yang terpisah dari rasa? Tanya Axel perlahan. Mila tidak menoleh. Aku, dilahirkan dari suara. Aku adalah hasil dari nyanyian para dimensi. Perasaan seharusnya, bukan untukku. Axel menggeleng. Tapi kau sudah memilih untuk bersama kami, Mila. Dan di sini, di antara kami, perasaan bukan kelemahan. Ia adalah sumber dari kekuatan. Mila akhirnya menatap Axel. Matanya dingin, namun mulai retak. Ia membuka mulut, ingin berkata sesuatu, tapi tak sempat. Dari medan kutub, muncul pusaran logam cair, membentuk makhluk seperti naga transparan, panjang dan melingkar, matanya terbuat dari pusaran kutub. Guardian Craunis, desah Namira.
Naga itu berputar mengelilingi langit, lalu suara dalam menggema. Kalian yang datang ke tanah resonansi, hanya yang jiwanya seimbang yang boleh menyentuh kutub utama. Siapa yang menyimpan luka, siapa yang membohongi hatinya, akan ditelan oleh medan ini. Mata Mila bergetar. Catherine maju, aura magnetiknya masih aktif. Ia berdiri di samping Axel, lalu berkata, kalau begitu, kami tak punya pilihan selain menyeimbangkan diri kami. Naga itu bergemuruh. Tunjukkanlah, resonansi jiwamu. Tiba-tiba, pusaran medan menyambar ke arah Mila. Tubuhnya melayang, dikelilingi oleh ribuan pantulan emosi, fragmen masa lalu, kehampaan ribuan tahun, dan detik saat ia mulai mendengar nama Axel Skies. Dan dari dalam medan itu, muncul satu suara. Suara Mila. Namun bukan nada dingin atau senandung kehampaan, melainkan suara lirih, hampir seperti seorang gadis kecil yang merindukan sesuatu. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Axel menatap ke langit. Mila. Guardian Crownis meraung. Itulah suara hatimu yang terdalam, tapi kau menyangkalinya. Tubuh Mila bergetar, aura dinginnya retak, dan dari sudut matanya, setetes air jatuh. Dan saat itu juga, nada resonansi dari tubuh Mila berubah. Ia tidak menolak lagi. Tidak menyangkal. Tidak menutup. Suara itu berubah menjadi nyanyian. Sunyi, melankolis, namun indah, seperti suara bintang yang kesepian di galaksi terlupakan. Medan Crownis mulai tenang. Guardian Crownis memudar perlahan, lalu bergumam. Resonansi diterima. Jiwa yang terpecah, kini belajar untuk menyatu. Axel melangkah maju, menangkap tubuh Mila yang jatuh perlahan. Ia menatapnya dalam. Selamat datang, Mila. Dan untuk pertama kalinya, Mila bersandar di bahu seseorang, bukan sebagai Silen Requiem, bukan sebagai Dewi Nada Dingin, tapi sebagai wanita biasa yang belajar mencintai. Dan langit planet Crownis pun, menjadi lebih hangat. Bab 145. Nada pertama yang tak lagi dingin. Setelah resonansi jiwa yang mengguncang, planet Crownis tampak berbeda. Langitnya tak lagi penuh pusaran kutub, melainkan menampilkan semburat ungu lembut yang mengalir perlahan seperti tinta langit. Awan bergerak pelan mengikuti pola gelombang suara, seolah semesta pun kini bernapas lebih tenang. Di atas sebuah tebing logam kristal yang menghadap ke lembah magnetik, Axel duduk bersandar. Mila berdiri di belakangnya, rambut peraknya tertiup angin lembut. Untuk beberapa lama, tak ada kata. Hanya diam. Tapi diam itu, bukan hening yang kaku. Ada getaran samar di dalamnya, seperti awal sebuah lagu yang baru ditulis. Mila akhirnya bicara, suaranya masih lirih, namun lebih hangat. Aku tidak tahu, bagaimana seharusnya aku bersikap sekarang. Axel menoleh perlahan, menatap gadis itu dengan senyum tipis. Mulailah dengan tidak menolak dirimu sendiri. Mila menatap matanya. Aku tidak menolak, hanya belum tahu bagaimana caranya. Kalau begitu, biar aku bantu. Axel menepuk tempat di sebelahnya. Duduklah. Ragu-ragu, Mila melangkah dan duduk. Ia tidak bersandar. Tapi jaraknya lebih dekat dari sebelumnya. Dulu, saat aku masih bagian dari Requiem, katanya pelan, aku pernah percaya bahwa mencintai berarti kehilangan keharmonisan. Bahwa suara akan menjadi sumbang jika ada satu nada perasaan menguasai simfoni. Axel menatap langit, lalu menanggapi. Tapi kadang, satu nada itu, justru membuat seluruh lagu jadi hidup. Hening lagi. Lalu, Mila tiba-tiba bicara tanpa menatap Axel. Apakah, saat kau menyelamatkanku tadi, itu murni karena kau peduli, atau karena kau hanya tak ingin melihat orang lain terluka? Axel memejamkan mata sejenak, lalu menjawab. Aku tak pernah menyelamatkan orang hanya karena rasa iba. Ia menoleh. Aku menyelamatkanmu, karena aku ingin kau tetap di sisiku. Mila terdiam. Jemarinya mengepal di atas pangkuan. Di wajahnya muncul rona halus, nyaris tak terlihat. Aku, merasa gugup sekarang. Axel tertawa pelan. Kau bukan satu-satunya. Tiba-tiba, dari bawah tebing, suara ramai terdengar. Catherine dan Evelyn datang membawa makanan hasil olahan logam magnetik lokal, mereka tertawa dan menggoda, memecah ketegangan. Catherine melirik Mila dengan senyum licik. Akhirnya bisa juga duduk berdua, iya. Evelyn ikut menimpali, awas nanti jatuh cinta beneran, bisa gawat loh, Requiem. Mila hanya menatap mereka. Lalu untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. Suara tawanya ringan. Tapi getarannya menembus sampai dada. Bahkan Axel sempat terpaku mendengarnya. Fania yang baru datang dari belakang langsung menjerit pelan. Ya ampun. Mila tertawa. Dunia mau runtuh nih. Semua tertawa. Mila hanya menunduk sedikit, lalu melirik Axel dari sudut matanya. Kalau aku benar-benar jatuh cinta, apa kau akan menolak? Axel membalas tatapan itu. Tidak akan pernah. Dan tepat di detik itu, suara lembut terdengar di langit Crownis. Seperti nada pertama dari lagu cinta yang baru mulai ditulis. Satu nada. Satu langkah. Satu hati, yang mulai membuka diri. Bersambung.